Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 7, kami akan mendiskusikan materi tentang karakteristik konseling. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Angsi Akrisna Pala, yang kedua Agustinus Yanei, yang ketiga Yosef Palang A, yang keempat Justina Hoarklau, yang kelima Maria Felicitas Eratul, yang keenam Siti Haja Siti Hasan. Kita mulai diskusinya, mari awali dengan doa dan meminta pertolongan Tuhan. Nerani Pak nih. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita awali dengan doa. Izinkanlah saya membawa doa menurut ajaran agama saya, agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan kemurahan-Mu kami dapat dipertemukan dalam ruangan virtual ini. Sebentar lagi kami akan mendiskusikan materi kami. Kami mohon bukakanlah jalan agar apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami selanjutnya. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yosef Palang Ama. Saya akan membawakan materi tentang kepribadian konseli. Dalam proses konseli, peranan penting sangat diperankan oleh kepribadian konseli itu sendiri. Karena dalam keberhasilan proses konseli tersebut perlu ada keterbukaan antara konseli dan konselor agar tidak terjadi rasa canggung atau kecemasan antara konseli dan konselor tersebut. Oleh karena itu, kepribadian konseli sangat membantu dalam proses kegiatan konseling. Salah satu proses konseli yang sangat berperan adalah emosi, sikap, intelektual, motivasi, dan lain-lain. Dalam proses konseling, antara konselor dan konseling harus saling bekerja sama dan saling terbuka agar proses konseling dapat berjalan lancar, dan konselor juga harus memahami karakter dari klien atau konselornya itu, dan juga konselor tersebut dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas karena hal tersebut merupakan satu hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh konselor tersebut. Perkenalkan, nama saya Maria Felicitas Eratul. Saya akan membawakan materi yang kedua tentang harapan klien. Harapan ini mengandung makna adanya suatu kebutuhan yang ingin dipenuhi. Harapan ini mempengaruhi proses konseling yang persepsi klien terhadap konselor. Umumnya harapan klien terhadap konseling adalah mendapatkan informasi, menurunkan kecemasan, dan memperoleh jawaban dari persoalan yang dihadapi, dan mencari upaya agar dirinya lebih baik dan berkembang. Perlu diketahui, harapan klien datang dari dalam dirinya atau dari luar diri, atau biasa disebut intervensi atau desakan orang lain. Tentu perlu keterbukaan dan keterlibatan klien dalam proses konseling, sehingga terjadi diskusi yang mendalam mengenai harapan dan cita-cita klien, sehingga klien dapat menjawab sendiri apakah harapan itu logis, realitas, dan dapat dicapai. Sekian.
Saya Istin Harkala, pembawa materi ketiga, pengalaman dan pendidikan konseling. Pengalaman konseling di sekolah merupakan salah satu kegiatan latihan yang bersifat intrakurikuler sehingga harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Kegiatan ini dalam rangka peningkatan keterampilan dan pemahaman mengenai berbagai aspek kependidikan dan pemberian berbagai program layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan oleh seorang guru pembimbing dalam rangka memenuhi persyaratan pembentukan tenaga kependidikan yang bertugas memberikan layanan bimbingan dan konseling yang profesional. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan tenaga kependidikan atau guru pembimbing yang profesional tersebut, program studi bimbingan dan konseling membawa mahasiswa kepada proses pembelajaran yang dilakukan baik melalui bangku kuliah maupun melalui berbagai latihan, yang antara lain berupa praktek pengalaman lapangan. Untuk melaksanakan hal tersebut, mahasiswa diterjunkan ke sekolah dalam jangka waktu tertentu untuk mengamati, mengenal, dan mempraktekkan semua kompetensi yang layak atau wajib dilakukan oleh seorang guru pembimbing yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga profesional dalam bidang membimbing dan konseling dalam dunia pendidikan. Sekian. Ikut jenis-jenis ragam konseli. Jenis ragam konseli terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, konseli sukarela. Maksud dari konseli sukarela ini adalah konseli datang kepada konselor tanpa ada paksaan dari luar, melainkan dari dalam diri konseli tersebut ingin dikonseling oleh konselor. Ciri-ciri dari konseli sukarela yang pertama adalah mudah terbuka, yang kedua hadir atas kemauannya sendiri, yang ketiga dapat beradaptasi dengan konselor, yang keempat bersedia mengungkapkan rahasia, yang kelima bersedia bersikap bersahabat, yang keenam mengikuti konseling dengan baik. Yang kedua, konseli terpaksa. Maksud dari konseli terpaksa sendiri adalah konseli dengan terpaksa datang untuk dikonseling ke konselor. Paksaan itu datang dari luar, misalnya dari orang tua atau guru maupun teman. Ketika konseli melakukan kesalahan yang menurutnya baik, namun bagi orang lain menurutnya itu salah, menurut orang lain salah, sehingga dia diharapkan dan bertemu dengan konselor. Ciri-ciri dari kategori ini adalah yang pertama, enggan mengungkapkan perasaan, yang kedua, curiga terhadap konselor, yang ketiga, kurang bersahabat, yang kelima, yang keempat, menolak secara halus bantuan konselor. Yang berikut, konseli enggan. Maksud dari konseli enggan sendiri adalah konseli yang enggan atau tidak mau dibantu. Konseli ini hanya ingin berbicara saja tanpa ingin atau mengharapkan bantuan dari konselor. Upaya yang dapat dilakukan untuk menangani konseli tersebut adalah menyadarkan akan kekeliruan yang dibuat konseli, kemudian memberikan kesempatan agar dia dibimbing orang lain, dalam hal ini konselor, atau mencari lawan bicara
yang konseli tersebut inginkan. Yang berikut, konseli bermusuhan. Maksud dari konseli bermusuhan ini sendiri adalah konseli tersebut memiliki masalah yang sangat serius, sehingga dia menutup diri. Ciri-ciri dari konseli ini adalah memiliki sikap menentang, bermusuhan, menolak untuk dikonseli. Yang terakhir adalah konseli krisis. Maksud dari konseli krisis ini adalah ketika konseli mengalami masalah yang begitu berat terhadap dirinya sendiri, yang mana ia mengalami musibah atau penderitaan-penderitaan yang sangat serius. Ciri-ciri dari kategori ini adalah menutup diri, amat sangat emosional, kurang mampu berpikir rasional, tidak mampu mengurus diri dengan baik, dan yang terakhir, membutuhkan orang yang dapat ia percaya. Sekian dan terima kasih. Sekian dari hasil diskusi kami. Sebelum itu, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, atas waktu dan kesempatan saya persilakan. Jadi baik, saya atas nama Anglesia Krisnapala ingin bertanya kepada Kak Yosef Palang Ama. Pertanyaan saya, apa saja karakteristik konseling? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosef Palang Ama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Anglesia Krisnapala. Menurut pendapat saya, karakteristik konseli itu berupa emosi, sikap, intelektual, motivasi, dan keterbukaan terhadap konselor. Mungkin itu saja menurut pendapat saya. Apakah ada tanggapan dari Kak Anglesia Krisnapala? Baik, tidak ada lagi Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Kakak Sila Atu, jika dalam melakukan konseling, harapan dari konselor itu tidak terwujud, apakah langkah selanjutnya, apakah konseli tersebut bisa menemui konselor baru atau bagaimana? Terima kasih. Maka Agustinus bisa ulangi pertanyaannya? Oke, baik Kak. Pertanyaan saya, jika dalam melakukan konseling, harapan dari konseli itu tidak terwujud, apakah konseli itu bisa berkonsultasi dengan konselor lain atau bagaimana Kak? Terima kasih.
Jadi baik, mungkin Kak Misela dan gangguan jaringan. Jadi ini yang ingin bertanya bisa lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Separang Ama. Saya ingin bertanya kepada Kak Agustinus Yani. Saya ingin bertanya bagaimana cara menangani konseli yang enggan dan bermusuhan. Terima kasih. Oke, jadi baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Yosep Palangama mengenai bagaimana cara kita menangani konseli enggan dan bermusuhan. Yang pertama, konseli enggan. Konseli enggan itu sendiri pertama adalah kita harus menyadarkan konseli tersebut bahwa apa yang dia lakukan atau yang dia perbuat adalah suatu kekeliruan atau suatu kesalahan. Sehingga kita menyadarkan konseli tersebut untuk berpikir positif dan berbuat baik. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada konseli untuk dibimbing orang lain. Maksudnya di sini adalah kita sebagai konselor memberikan atau mengalihkan kasus tersebut kepada konselor yang lain agar konseli tersebut bisa ditangani. Kemudian kita membuka atau memberikan kesempatan kepada konseli tersebut untuk membuka diri dan mau bercerita apa yang diinginkan atau konselor seperti apa yang diinginkan untuk diajak konseling. Kemudian kedua, konseli bermusuhan. Konseli bermusuhan sendiri adalah konseli Halo Kak, masih bisa lanjut Kak? Iya Kak, silakan lanjutkan. Yang kedua, konseli bermusuhan. Maksud dari konseli bermusuhan di sini adalah konseli yang mengalami permasalahan yang sangat serius, sehingga konseli tersebut menutup diri, menentang dan bermusuhan. Upaya yang kita lakukan sebagai konselor dalam menangani konseli ini, yaitu yang pertama, kita sebagai konselor
harus memahami masalah apa yang dialami oleh konseli tersebut. Kuncinya adalah memahami masalahnya terlebih dahulu, sehingga kita dapat melangkah lebih jauh dalam menanyakan segala persoalan yang dihadapi oleh konseli. Kemudian, setelah kita memahami masalah tersebut, kita mencoba untuk mengobrol dan menanyakan segala hal mengenai masalah-masalah yang dihadapi konseli. Yang dapat kita lakukan adalah menggunakan bahasa yang santun, sopan, sehingga konseli tersebut merasa nyaman dan merasa bahwa ada yang peduli terhadap konseli tersebut. Yang terakhir adalah konseli ini memiliki masalah yang sangat serius, sehingga kita sebagai konselor memberikan jalan keluar yang terbaik atau memberikan solusi-solusi yang terbaik kepada konselor, kepada konseli, agar konseli dapat berpikir dan mau menerima diri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin dari saya seperti itu. Apakah ada tanggapan dari Kak Joseph Palangama? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Pak. Baik, saya atas nama Istimewa Kalau akan bertanya kepada tentang jelaskan tujuan dari keprodian konseli dan berikan salah satu contoh dari keprodian konseli. Sekian. Mohon maaf untuk Kak Justina Warkam, mungkin karena koneksinya kurang bagus, makanya suaranya agak terputus-putus Kak. Apakah pertanyaannya bisa dilanjutkan di kolom chat? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi baik, mungkin
Sekian dari hasil diskusi kami pada hari ini. Sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini, marilah kita mengundang Tuhan di dalam doa. Atas waktu dan kesempatan saya persilakan kepada petugas. Oke, baik. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, agama Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, sumber pengharapan dan iman kami, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan bimbingan-Mu, kami dapat melewati dan melakukan diskusi kami pada hari ini dengan baik dan lancar. Kuatkanlah kami ya Tuhan untuk bisa melewati hari-hari kami ke depannya. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Ya, selamat siang teman-teman. Selamat